mungkin, peran ya. dan tugas Duta Humas. Ya, peran dan tugas Duta Humas itu tentunya ya humas itu ya hubungan masyarakat. Tentunya kita harus membranding, apalagi kita sebagai duta ataupun ikon dari kampus. Nah, kita sebagai duta harus bisa memberikan contoh, seperti memberikan informasi. Itulah tugas-tugas kita, memberikan informasi mengenai apa-apa aja yang ada di Universitas Maluku Saleh. Salah satunya yang baru kemarin nih, yang pengumuman SNBT kalau nggak salah ya. Nah itu salah satu misalnya ya, bisa memberikan informasi. Nah juga kami bisa membuat tugas-tugas seperti konten. Nah apalagi kita sebagai anak Genji sekarang ini ya Kak, kita tentunya pasti harus memberikan informasi-informasi dalam bentuk-bentuk konten nih. Apalagi di zaman sekarang tertarik dalam hal-hal seperti konten nih. Gitu aja sih. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh Lydia dan Salsa nih. Oke, Lydia nih. Boleh. Jadi kan yang mau bilang tadi tuh semuanya udah benar, dan memang kita itu harus update terus nih Kak Gina, gimana apa sih Kak yang konten yang viral sekarang gitu, kira-kira apa ya yang bisa kita branding buat kampus gitu kan. Ternyata memang yang selayaknya duta-duta yang lain juga kita membranding kampus, kemudian kita juga memberikan feedback terbaik kita sebagai duta humas buat Unimal seperti itu. Gimana kan kita harus berupaya nih, gimana caranya Unimal tuh bisa dikenal sama semua orang, kemudian bagaimana duta humas itu gimana sih orangnya gitu, dan pribadi kita pun juga lebih terporsir lebih baik gitu jadinya Kak Gina. Oke, lanjut. Assalamualaikum sahabat Gen Z. Kembali lagi di YouTube channel Unimal TV. Kali ini di podcast Gen Z Berbicara. Mungkin teman-teman Gen Z nih ngelihat suasana baru. Kita nggak lagi di studio, kita ada di alam terbuka. Mungkin untuk anak-anak sobat Unimal tuh pada tahu nih kita lagi di mana gitu ya. Kita tuh lagi di kampus Bukit Indah, tepatnya di Jalan Irian, depan kantor UPT Bahasa Kehumasan dan Penerbitan. Jadi kenapa nih kita mulai podcast di lingkungan yang terbuka kayak ala-ala piknik gitu ya. Di sini udah ada minuman merah, cantik banget. Terus udah ada makanan, ada bunga-bunga juga, dan di sini juga ada bukan satu bintang tamu, tapi ada 3. Kali ini kita langsung mendatangkan 3 bintang tamu yang spesial dengan suasana yang baru. Jadi untuk teman-teman dari mana ya ini, nanti kita bisa cari tahu mereka dari mana. Silahkan teman-teman, perkenalkan diri. Halo teman-teman. Hai, bertemu lagi kita. Oke, satu dari mana dulu nih? Mungkin dari handphonenya Kak Gina. Walaupun aja dulu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lukman Maulana dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang menjabat sebagai Duta Humas tahun 2024. Oke, lanjut. Halo Sobat Gen Z, perkenalkan nama saya Lydia Gusmita dari program Studi Administrasi Publik Angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabil Zainina dari Prodi Teknik Industri dan saat ini sedang menjabat sebagai Duta Humas Universitas Maluku Saleh tahun 2024. Oke, nih teman-teman, nih kita ngelihat suasana nuansa-nuansa merah-merah nih. Kira-kira itu selempang apa ya Kak ya? Tulisannya. Oh, ini selempang Duta Humas tahun 2024. 2024 ya guys. Jadi kali ini kita bersama dengan Duta Humas Unimal 2024. Kita bakalan nanya-nanya nih tentang seputaran 1 tahun teman-teman menjabat sebagai Duta Humas Unimal 2024. Nah, sebenarnya nih hari ini karena spesial banget ya. Khusus untuk 3 orang ini spesial banget, sampai kita mendatangkan seluruh tim podcast yang di belakang layarnya ada 1.000 sejuta penonton. Tepuk tangannya mana? Wah, benar-benar ini benar-benar mind blowing ya teman-teman. Jadi sekarang juga saya langsung mendatangkan sebuah buku. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bakalan kita tanyakan ke teman-teman Duta Humas. Jadi ini sama sekali nggak ada briefing ya. Mungkin kalau podcast sebelumnya, kalau teman-teman sering nih jadi host di Gen Z Berbicara juga, itu pasti ada briefing sebelumnya. Tapi untuk kali ini kita tidak mengadakan briefing. Jadi betul-betul pertanyaan yang kayak tiba-tiba aja kayak gitu. Spesial jadi banget nih Kak Gina. Ini sangat spesial karena langsung mendatangkan buku ajaib ini. Oke, jadi kita mulai bertanya aja ya. Boleh Kak Gina. Oke.
Ini kayak konsepnya kayak agak-agak cerdas cermat gitu sih sebenarnya. Jadi Kak, kalau misalnya salah jawab nih pengurangan nilai nggak? Ya, kalau misalnya salah jawab kita kurangin atau kita tambahkan mereka harus menjabat duta humas sebulan lagi gitu kan. Setahun lagi nggak sih? Oh, Kak? setahun lagi. Oke, berarti kalau misalnya pertanyaannya salah Permanen berarti ya. ditambah lagi ya. Setahun Oke, tambah. ini fix ya teman-teman sebagai saksinya. Oke, ini kita mungkin mulai dari yang basic dulu lah. Dikduk gini ya Kak Gina. Feelnya beda nih jadinya nih. Serasa kayak di ujian UAS ya kan? Bener. Jangan. Jadi ini kita mulai dari yang basic dulu nih, Oke. pembukaan dan pengenalan. Oke. Jadi ini kan ada Lukman, ada Lydia, ada Salsa. Nah, bisa cerita nggak sih sedikit tentang peran dan tugas orang duta humas itu gimana? Mungkin dari siapa yang mau menjawab? Dari Bang Lukman juga Oh, boleh. iya. Boleh. Boleh. Kak. Selaku yang dituakan juga nih Bang Lukman. Nggak tua banget lah, masih muda juga Kak. Oke, Nah, mungkin, peran ya. dan tugas duta humas. Ya, peran dan tugas duta humas itu tentunya ya humas itu ya hubungan masyarakat. Tentunya kita harus membranding, apalagi kita sebagai duta ataupun ikon dari kampus. Oke. Nah, kita sebagai duta harus bisa memberikan contoh, seperti memberikan informasi. Itulah tugas-tugas kita, memberikan informasi mengenai apa-apa aja yang ada di Universitas Maliku Saleh. Salah satunya yang baru kemarin nih, yang pengumuman SNBT kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu salah satu misalnya ya, bisa memberikan informasi. Nah juga kami bisa membuat tugas-tugas seperti konten. Nah apalagi kita sebagai anak Gen Z sekarang ini ya Kak, kita tentunya pasti harus memberikan informasi-informasi dalam bentuk-bentuk konten nih. Apalagi di zaman sekarang tertarik dalam hal-hal seperti konten nih. Gitu aja sih. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh Lydia dan Lydia atau Salsa. Salsa nih. Oke, Lydia nih. Boleh. Jadi kan yang Bang Lukman bilang tadi tuh semuanya udah benar. Dan memang kita itu harus update terus nih Kak Gina, gimana apa sih Kak yang konten yang viral sekarang gitu, kira-kira apa ya yang bisa kita branding buat kampus gitu kan. Ternyata memang yang selayaknya duta-duta yang lain juga kita membranding kampus, kemudian kita juga memberikan feedback terbaik kita sebagai duta humas buat Unimal seperti itu. Gimana kan kita harus berupaya nih, gimana caranya Unimal tuh bisa dikenal sama semua orang, kemudian bagaimana duta humas itu gimana sih orangnya gitu, dan pribadi kita pun juga lebih terporsir lebih baik gitu jadinya Kak Gina. Oke, lanjut. Oke, baik. Seperti yang kita tahu nih ya Kak Gina, namanya duta humas itu berarti menjadi wajah dari kampus tersebut. Dan di sini kami sebagai wajah dari Universitas Maliku Saleh. Tetapi di samping dari rekan-rekan tadi bilang branding, bikin konten, update-update event-event terbaru dari Unimal, di samping itu nih kita juga memiliki tanggung jawab yang besar nih sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, kami di sini sebagai duta humas pertama di Unimal. Jadi tentunya memiliki banyak sekali trial and errornya nih Kak Gina. Jadi kayak semua mata tuh bisa dibilang tertuju ke kami, kayak gimana nih kinerjanya, bagus atau enggak, apa aja sih kinerja dari duta humas ini. Jadi kami di sini itu berusaha untuk menunjukkan kemampuan terbaik kami, menunjukkan dedikasi terbaik kami untuk menaikkan nama dari duta humas ini. Benar. Begitu. Jadi tanggung jawabnya itu cukup besar sekali karena kita harus menjaga mulai dari attitude, sikap, mindset kita. Semuanya itu emang harus diperhatikan secara lebih baik sih Kak. Oke, Bener, berarti Kak Gina. kalau misalnya di pigeon gitu ya, itu ada namanya BBB, Beauty, Brain, and Behavior. Behavior, Jadi ya. itu betul-betul mencakup semua di peran dan tugas dari duta humas. Benar. Kayak Benar gitu. Bener banget. Tadi tuh ada kalimat menjadi wajah Unimal. Jadi kalau misalnya teman-teman ini followersnya IG Universitas Maliku Saleh juga, yang pasti teman-teman mahasiswa Unimal harusnya ya sudah memfollow ya IG dari Universitas Maliku Saleh. Itu pasti sering banget lihat teman-teman duta humas ini, ada Lukman, ada Lydia, ada Salsa di bagian kampus tour. Benar. Benar, kan? kampus tour. Terus juga di IG-nya duta humas juga mereka itu udah sering banget kayak gitu, udah sering banget nampak lah, jadi bukan lagi wajah yang asing kayak gitu. Nah tadi juga mereka mengatakan bahwa sebenarnya kita nih yang Gen Z, kalau misalnya bahasa sekarang tuh YGGA, yang Gen Z aja. Tapi bukan berarti yang tidak Gen Z nggak boleh nonton podcast ini dan memfollow IG Unimal ya, karena semua informasi itu ada di situ. Ya, benar. Oke, lanjut ke Next question, next Kak Gina. question.
Jadi dari segala banyak duta nih di Unimal itu kan banyak ya, kayak misalnya ada putra putri teknika, terus ada duta Baca. duta Duta baca, baca. ada duta bahasa kayak gitu. Kenapa sih teman-teman memilih duta humas? Oke, mungkin ya seperti yang tadi pertama dibilang Salsa tadi ya Kak, apalagi ini duta humas yang pertama nih kan. Nah tentunya hal yang sangat berat juga bagi kami kan. Kami mencoba untuk coba daftar di duta humas, apalagi kan di kampus tuh penting sih sebenarnya sebagai duta adanya duta yang membranding seperti kampus, seperti tadi ada kayak tur kampus, apa aja yang ada di kampus Unimal ini. Nah jadi kami ya tertarik untuk mengikuti ajang duta, apalagi skalanya bukan skala lagi jurusan. Di jurusan biasanya ada king and queen, ada juga kayak duta-duta lainnya. Nah kami tertarik untuk mengikuti duta kampus karena ini cakupannya sangat luas, apalagi perdana nih duta kampus ada dibuat. Nah di sini kami bisa memberikan ya contoh yang bagaimana yang baik. Jadi seperti itu Kak Gina. Oke, Lydia. Oke, jadi kan Kak Gina, itu awalnya kan memang pernah mikir tuh dia, di Unimal ada duta nggak ya gitu kan, pas awal maba nih tahun 2022. Terus pas lihat di Unimal, oh ini belum ada gitu. Ternyata udah semester 4 itu langsung ada tuh pengumuman duta humas. Awalnya memang masih mikir dulu Kak buat ikut, karena pasti banyak nih tantangannya gitu kan, siap nggak ya gitu kan, bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata setelah dia jalanin, setelah kita tuh masuk ke sini, udah kita harus berani ngambil risiko ikut duta humas gitu. Ternyata semuanya itu nggak seperti yang dibayangkan gitu, bahkan melebihi ekspektasi malahan gitu. Di sini kita bisa memiliki achievement kita pribadi, kita bisa untuk mengembangkan potensi kita bisa untuk membantu orang lain untuk mengenal di mana sih kita berada di Unimal, di Aceh, seperti itu Kak Gina. Oke, lanjut. Oke, baik Kak Gina, seperti yang kita tahu humas itu hubungan masyarakat, di mana kita itu berhubungan erat nih dengan masyarakat, baik itu mahasiswi ataupun masyarakat luar. Jadi alasan tertarik masuk Duta Humas sebenarnya karena rasa dedikasi yang besar untuk mengharumkan nama Universitas Maliko Saleh di kancah masyarakat Kak Gina. Jadi sebagai Duta Humas saya memiliki privilege lebih untuk bisa menunjukkan ini loh positifnya Unimal, ini loh sisi baiknya Unimal, ini loh Unimal juga ada kami loh gitu, yang bisa menaikkan nama Unimal ini di kancah masyarakat sehingga brandingan atau pamor atau image Unimal ini tuh jadi makin lebih baik lagi. Dan tentunya karena emang ingin improve kemampuan gitu ya Kak Gina, kayak public speaking, attitude dan lain sebagainya, mindset juga itu semua dikembangin di sini. Gitu sih Kak Gina. Grow up Duta Humas gitu. Benar. Mantep banget jawabannya guys, saya bener-bener mencerminkan seorang duta ya jawabannya. Lanjut ke tadi kan itu teman-teman pada bilang kalau misalnya di Duta Humas itu banyak dapat pelajaran kayak gitu. Bener, kayak misalnya penghargaan juga dan bisa nolong banyak fakultas juga untuk acara promosi atau segala hal. Nah tapi ada nggak sih tantangan terbesar yang kalian hadapi selama setahun ini? Mungkin dari Salsa dulu. Oke. Tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya. Jadi sebenarnya hampir satu periode kami menjalani atau menjabat sebagai Duta Humas ini tentunya ada up and down-nya. Kayak ada pasang surutnya, ada plus minusnya masing-masing. Tetapi alhamdulillahnya nih ya teman-teman, sebagai Duta Humas ini tuh kami memang tetap diarahin, dibimbing, dikasih tahu, dievaluasi. Oh ini yang benar, ini yang salah, begitu. Jadi nggak serta-merta kita harus gimana caranya kita cari solusi atau introspeksi diri gitu loh. Jadi setiap ada jadwal tertentu kami tuh biasa ada evaluasinya Kak Gina. Di situ kami tuh mengevaluasi apa aja sih kurangnya gitu. Nah di situ tuh tugas kita untuk mengupgrade nih Kak Gina. Contoh misalnya masalah tidak tepat waktu, atau contoh misalnya kurang tanggung jawab nih dalam suatu event gitu, atau misalnya ada salah satu rekan kerja kita yang tidak bertanggung jawab penuh nih. Jadi kita sebagai rekan kerja lainnya ini harus bersikap bagaimana. Sebenarnya tantangan terbesarnya lebih menghadapin orang-orang yang sering menganggap kita sebelah mata aja sih Kak Gina. Menganggap kayak kok gitu. Cuman ya namanya manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi it's okay, nggak apa-apa. Itu jadi alat kita untuk introspeksi diri dan upgrade menjadi pribadi lebih baik lagi. Benar banget. Lanjut, Lydia, apa tantangan terbesarnya? Oke. Seperti yang udah dibilang juga kan Kak Gina, kita itu face icon of kampus gitu kan, kita tuh wajah dari kampus gitu. Tantangan terbesar itu
selain dari dalam tadi juga dari luar nih Kak Gina. Banyak juga orang yang pas jumpa itu Duta Humas tuh oh gini ya, tapi banyakin gini loh gitu, banyak masukan gitu. Memang masukannya tuh semuanya bagus, cuman kita harus muter otak nih Kak, gimana caranya mengubah persepsi orang itu menjadi lebih baik gitu Kak Gina. Karena kan yang namanya struggle tuh pasti ada, cuman gimana cara itu untuk mengatasinya aja gitu. Lebih seperti itu sih Kak Gina. Banget. Lanjut. Nah, sebenarnya sih Kak Banyak Gina, nih. nggak banyak sih. Karena udah dijawab di sama Salsa yang dari luar udah, yang dari dalam udah kan. Mungkin Lukman lebih ke tengah. tantangannya lebih ke tengah lah kesimpulannya. Oke. Kesimpulan dari tantangan itu ya pastinya kita menjabat sebagai duta ataupun nggak duta aja sih, mau kita bekerja di mana pun juga berada, nah pasti ada namanya tantangan. Iya, Nah, benar. apalagi kita sebagai duta yang tadi seperti kita memberikan informasi mengenai konten, banyak sekarang anak-anak Gen Z sekarang terpengaruh oleh komentar-komentar yang negatif. Nah, ya kami sebagai Duta Humas ya tadi udah dibilang sama Salsa juga membuat evaluasi. Nah, next kita bakal buat informasi mengenai tentang apa lagi nih. Kita harus mempertimbangkan juga konten-konten seperti apa sehingga mereka bisa memberikan komentar-komentar yang baik. Nah, ya nggak semua jalan yang kita lalui itu mulus Kak, tapi ada tantangan-tantangan seperti itulah. Apalagi di zaman-zaman Gen Z sekarang lah nih, zaman-zaman yang terpengaruh ada satu komentar yang negatif aja udah benar. terikut tuh. Nah, tapi kalau hal yang baik di komentar nggak ada kan. Nah, itulah seperti itu Kak tantangannya. Nah, ini ini sedikit bocoran aja nih, kalau boleh tahu sih sebenarnya, karena kan sangat-sangat ini ya. Jadi bocoran dari teman-teman lah, dari sekian banyak konten yang teman-teman buat, hate comments mungkin agak terlalu gimana ya kalau hate comments itu, tapi mungkin komentarnya negatif lah. Itu berapa persen dari yang teman-teman dapat dari seluruh komentar yang ada? Kalau dibandingkan ya Kak ya, hate commentnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan komentar positifnya gitu. Karena ya memang sebelum kita upload konten atau kita bikin konsep dari konten itu, kita memang harus mikirin matang-matang nih, gimana dipandang orang lain, gimana caranya supaya value kita sebagai talent dalam konten itu juga tidak turun-turun banget gitu. Jadi sebenarnya kalau dibandingin cukup sedikit sih, tapi ya tetap ada aja. Tetap ada aja. Gak semua itu jalannya mulus, pasti ada hal negatif. Walaupun satu ataupun dua itu udah mencakup banyak juga sih. Benar. Kalau mau jalannya mulus saya di tol. Di tol, ya. Kayak Di tol kalau pun di kehidupan ini ada aja kerikil. Bahkan di tol aja pun itu nggak selalu mulus juga, mulus iya. juga kan. Bahkan ada yang jalan-jalan benar. Oke, terus nih ini kita mulai masuk ke fun and personal question lah. Oke. Seru nih. Teman-teman yang di belakang layar 1 juta penonton, gimana masih semangat? Kita mulai masuk Sesi ke terseru, fun and guys. personal touch di sini. Jadi, nah kalau seandainya teman-teman bukan seorang duta humas, kamu pengen jadi apa? Oke. Mungkin riset atau Lydia aja Lydia. Boleh jadi Boleh. semangka, boleh jadi alpukat, terserah, boleh jadi apa aja. Kalau misalnya nggak jadi duta humas, mau jadi apa gitu Kak Gina? Ya intinya tetap jadi orang yang berguna ya Kak di kampus gitu kan, sebagai mahasiswa tentunya gitu. Cuman kalau misalnya nggak sebagai duta humas, itu kan kita juga punya planning lain, seperti juga mengikuti duta Agamemnon Aceh Utara gitu. Atau misalnya itu ada, kalau di tempat Lydia kan itu orang Minang ya Kak, jadi situ juga ada Uni Agam gitu. Jadi situ tuh juga sebagai duta juga, tapi berbeda nih konteksnya sama yang di kampus. Jadi kalau misalnya nggak terpilih sebagai duta humas, itu masih memiliki planning lain, yaitu sebagai mengikuti juga duta-duta lain seperti yang tadi sudah Lydia bilang juga Kak Gina. Oke, lanjut, siapa? Mungkin ya dari Lukmannya Kak. memang diri wajah-wajah teman-teman ini kan duta humasnya memang wajah-wajah duta juga ya. Walaupun nggak jadi ini wajah-wajah duta. Wajah-wajah duta. Duta sales sih lebih ke situ. Bukan duta kayaknya. sapu lain ya Kak. Oke. Nah, mungkin dari Salsa dari jurusan teknik industri merupakan Queen juga, dari Lydia juga dari Queen dari AP, dan dari Lukman juga dari King dari jurusan juga kan. Wow, Kayaknya ternyata. walaupun kami nggak jadi duta humas ini kan, duta humas Unimal. Nah, kami juga ada planning juga. Mungkin dari Lukman ya pribadi, walaupun nggak jadi duta humas, Lukman ada planning lain juga, mengikuti duta-duta lainnya seperti kayak duta prestasi, duta wisata. Nah, apalagi di zaman sekarang ini Kak, banyak sekali nih duta-duta. Seperti kayak duta anti narkoba, duta lingkungan. Nah, itulah sekarang itu gunanya anak-anak Gen Z sekarang, jangan ya diem-diem baik, walaupun kita nggak
nggak bisa mendapatkan sesuatu hal seperti Duta Humas gitu. Ya kita bisa mendaftar di duta-duta lainnya seperti itu Kak. Oke, kalau Salsa? Kalau Salsa pribadi sih sebenarnya Kak menjadi mahasiswa yang tetap berusaha mengharumkan nama fakultas, nama prodi, dan nama universitas dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan berprestasi lainnya. Nggak harus sebagai duta, nggak harus sebagai icon, tetapi kita juga sebagai mahasiswa menunjukkan kita sebagai seorang pelajar yang tetap gigih ingin mencapai masa depan kita dengan membawa bangga nama kampus kita di pundak kita masing-masing. Seperti itu aja sih. Ini kalau misalnya dulu nih ya, ada namanya kura-kura kupu-kupu. Nah, Apa itu, kalau Kak, misalnya kura-kura kuliah rapat. Kalau kupu-kupu kuliah pulang. Ini kalau misalnya teman-teman kalau nggak jadi duta humas, apakah menjadi tim kupu-kupu atau menjadi tim kura-kura? Kura-kura. Kura-kura juga Kak. Kalau Lukman pribadi nggak sih Kak? Kunang-kunang. Nggak kupu-kupu, nggak kura-kura, nggak juga kunang-kunang. Kuliah nangis. Nggak juga. Kunang-kunang ya. Nggak. Kalau ya Lukman pribadi lebih ke ngikuti organisasi lainnya. Oke, tapi tidak selalu rapat ya. Selalu apa rapat, ya iya. berarti kalau gitu? Kuro-kuro. Kurap-kurap, enggak apa? Kurap-kurap. Kuliah rapat. Oke. Terus nih kita main game sedikit ya. Oke. Gengs. Aduh, Sebelum apakah itu? selesai. Dapat umroh Kak. Dapat umroh Dapat ya umroh. hadiahnya. Oke, ini kalau humas itu jadi superhero. Ini Oke. boleh Avengers, boleh Marvel, boleh apa aja. Kira-kira kekuatannya apa ya? Oke, siapa duluan? Salsa udah tahu Oke. jawabannya. Humas tuh kalau misalnya jadi superhero, kekuatan supernya itu adalah membaca pikiran orang lain. Oh, mind reading ya berarti. Benar, ya, kayak reading. dari Karena lihat aja udah sebenarnya tahu itu ya. tuh skill yang memang dibutuhin di humas banget. Kayak kita nih harus tahu nih prediksi ke depannya, Oke. tren ke depannya gimana supaya kita bisa tetap ikut maju nih. Bahkan sebelum orang maju kok bisa kita udah maju duluan nih gitu. Jadi kayak kok bisa satu langkah nih lebih maju dibanding orang-orang sehingga kita tuh ternotis aja gitu, atau bisa dibilang kita jadi trend maker mungkin. Jadi dengan memiliki kekuatan hero seperti itu tuh kayak cukup menguntungkan humas banget teman-teman. Oke, berarti Percaya. humas tadi list yang pertama mind reading. Bener, Kekuatan mind reading. membaca yang pertama. pikiran, membaca Lanjut. tren. Kalau dari Lukman ngedoktrin nggak? Doktrin. Ngedoktrin. Doktrin tuh gimana ya? Ya, lebih ke mempengaruhi. Oke, Nah, mempengaruhi. Salah satu tentunya kita sebagai humas tuh harus bisa memberikan mempengaruhi kepada informan-informan kita. Misalnya kan humas itu memberikan informasi. Nah, kita harus mempunyai kekuatan nih Kak. Kekuatan itu mempengaruhi. Seperti itulah. Oke, Kalau kita nggak berarti- bisa mempengaruhi, bagaimana orang itu bisa mendapatkan pencernaan hal-hal yang positif. Oke. Berarti yang pertama tadi mind reading, yang kedua itu ada menghargai Ngedoktrin. ngedoktrin ya, ngedoktrin ya, Kalau ada ngedoktrinnya telepati itu bagus dalam Telepati. Telepati. kali ya, ngedoktrinnya itu Mempengaruhi. positif ya, Iya. teman-teman. Dalam tanda kutip positif. Positif, jangan negatif lagi ya. Lanjut, Lydia, list yang terakhir tadi apa? udah ada mind reading, kemudian mau juga Doktrin. doktrin. Itu kalau Lydia lebih ke aksi nyata gitu Kak. Si nyata berarti apa ya? Perancang terbaik dan Oh, oke. dan aksi yang langsung act of service lah ibaratnya gitu Kak. Karena Berarti memang- kekuatannya act of service. Iya, karena memang di humas itu selain Hero kita itu, banget. iya, karena memang kalau misalnya di humas itu kita udah ada nih bisa baca pikiran, kemudian udah mempengarugi juga, tinggal apa aksinya, Aksinya, gitu. benar. Nah, berarti kita udah punya 3 kekuatan nih, Mas, ya. Yang pertama ada mind reading, yang kedua doktrin, yang ketiga act of service. Oke. Ini yang terakhir. Kalau duta humas itu punya soundtrack hidup. Wah, ini pertanyaannya seru banget guys. Soundtrack hidup Kalau ya. duta humas ini punya soundtrack hidup, lagunya apa? Oke, wait. Apakah lagu Fest yang Nina? Aduh, Tumbuh lebih baik atau apa? beda kayak ini kita mikir bentar ya kayak gini. Nah, oke. Sebenarnya sih ini jawabannya tergantung genre lagu nggak sih jatuhnya. Benar. Tapi apa Iya aja sih? sih Oke. yang menurut kalian emang kalau misalnya ngomongin duta humas dan selama kalian menjabat, kira-kira soundtracknya itu akan jadi apa gitu? Oke, kalau Salsa tahu difilmkan? jawabannya nih. Sedih nggak sih? Jangan sampai manggung Oh, ya. bisa kemangu-mangu. Enggak. Tahu nggak sih lagu soundtracknya Miss Universe 2018? Waduh, apa tuh? Itu Bener. soundtracknya itu Biasa bagus banget. Itu mengangkat unsur budaya, mengangkat unsur elegance, itu semuanya di situ. Kayak kita denger lagu itu kita berasa orang-orang yang memang udah
memiliki cukup ilmu untuk terus berdedikasi dan terus melakukan apapun itu up and down-nya. Jadi kayak semua tugas yang kita lakukan selama satu periode ini, mau itu ada plus minusnya, jelek cantiknya, itu tuh memiliki maknanya masing-masing gitu loh Kak. Jadi kayak kehidupan kita ini tuh cukup seru sebenarnya guys. Berarti nanti untuk teman-teman yang penasaran boleh buka. di search apa tadi soundtrack Miss Soundtrack-nya Miss Universe 2018 guys. Itu bagus banget, serius. Oke, lanjut Lydia apa? Bang Lukman dulu deh. Lukman. Kayaknya Bang Lukman udah nunggu dari Soundtrack tadi. kalau misalnya Apa ya, lagu- perjalanan soundtrack. ya, perjalanan Duta Humas ini difilmkan, kira-kira Pretty little soundtracknya apa? baby. Lebih ke Tulus sih. Oh Oke, ya. tulus. Gimana tuh? Tulus yang Mantap. perjalanan membawamu. oke. Nah, perjalanan Itu inilah. judulnya apa ya? Lupa lagi, tapi Berjalan Hati-hati di jalan. jalan ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Oke, itu Nah. mungkin bisa jadi nasihat juga untuk yang selanjutnya, Selanjutnya kah? Kak, ya. Atau mungkin ya Lebih oke. ke selanjutnya sih. Nah, oke, perjalanan. Lagunya perjalanan membawaku. Lanjut Nah, lagi, perjalanan ya. Kamera baru. Perjalanan itu ya tidak nggak semulus itu kan. Lurus Pasti itu ada ada jalan, ada kerikilnya. lurus, ada belok juga. Nah, apapun rintangannya ya halangi aja. Oke, kan ada tuh liriknya kukira kita asam dan lambung. Ya, Apa jadinya? kukira asam dan garam mungkin ya asamnya itu Oh, asam ya garam kehidupan lebih kini ini ya? asamnya halal negatif. Garamnya itu halal positif. Oke. Boleh. Tapi garam asin nggak sih Bang Lukman? Garam Asin kan? asin. Tapi masih bisa jadinya dinikmatin nggak sih Asin ya dibandingkan pasti bisa dinikmati. asam? Garam aja bisa untuk masak. Kan Iya. positif juga kan. Ya kita ambil halal Oke. positifnya jangan negatifnya. I see. Ini lagunya pasti teman-teman Gen Z tahu sih Kak Gina. Apa tuh? Yang ini Lagu tuh, apa tapi tuh? dia lupa judulnya apa lagi. Daku ingin jiwa raga apa ya? ini itu Oke. ada. I know. Lagu Iya. Tilen-Tilen itu nggak sih? Iya. Tapi lupa lagi judulnya. Lagu Iya. biasanya kalau bisa dibawa, nah, sering dibawakan Itu itu. tuh iya Itu itu tuh Saka kah? Iya. Apa iya ya? Tapi kalau ya buat Tapi yang pokoknya tahu itu. teman-teman boleh di komen. Benar nih. Maknanya itu apa Lydia? Oh iya, maknanya itu Makna memang lagunya. karena di lagu itu ada lirik aku ingin jiwa raga ini, intinya itu tuh kita mendedikasikan diri kita gitu Kak Gina kan, karena memang di event-event pun di Indonesia pun juga pas sepak bola, pas duta, pas Iya. putra-putri Indonesia juga pakai itu lagunya gitu Kak. Itu tuh emang soundtrack keramat istilahnya gitu. Keramat cenah. Iya. Oke. Apa tuh? Oh, berkibarlah bendera. bener. Oke. Akhirnya kita udah dapat jawabannya tanpa ngelihat komen. Terima kasih. Oke guys, Jadi jadi memang ini banyak banget sih Kak lagu-lagu yang menggambarkan Duta Humas. Benar. Benar sekali. dengan cukup segala Iya, perjalanannya selama setahun ya. Oke, ini mungkin menjadi endingnya, part ending di podcast kita. Nah, ini kan udah selesai nih, masanya sudah mau selesai ya, Duta Humas 2020. Gak mau bye-bye. Gak mau Tapi bye-bye. Bakalan kita sedih harus sih nggak sih? bye-bye. Iya. Nah, tapi apakah ada lagi nih Kak Duta Humas selanjutnya? Who Oke. knows? Apakah ada? Jawabannya Satu. Ada. Tunggu apa? Ulang. Lagi Satu, ulang. dua. Oh, iya. 1, 2, 3 ya dia. kita dari cut ya. Oke. Oke. Jadi apakah ada the next Duta Humas Unimal untuk tahun 2025? 1, 2, 3. Ada. Itu ada guys. Oke, kalau misalnya kita mau tahu nih informasinya, boleh dong di-spill sedikit informasinya apa? Oke, Oke, boleh. jadi teman-teman, sobat Gen Z yang sedang menonton ini, buat kalian nih yang kira-kira pengen nih untuk join Duta Humas Universitas Malikus Saleh 2025 nanti, jangan lupa pantengin aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya pendaftarannya itu dimulai dari Kapan ya? Kapan tuh ya? Kapan? Tanggal berapa ya? Tanggal 32 nggak sih? Enggak. 32. Bang, Nggak kelamaan, ada. Bang. Kelamaan ya. Kalender mana itu kalender suku Atau Maya? tahun ya? depan. Iya lagi. Kelamaan tapi lagi ya? kelamaan 2 lagi. periode dong. 2 periode. Enggak, teman-teman, jadi kalian kalau misalnya memang ingin mempunyai keinginan untuk join, pantengin aja IG Duta Humas atau Universitas Malikus Saleh pada tanggal 10 Juni sampai 20 Juni. Nah, oke, berarti pembukaan pendaftaran Pembukaan itu pendaftaran. tanggal 10 Juni Sampai 2025 sampai tanggal 20 20 Juni Juni 2025. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya lagi ada di IG Duta Humas dan Universitas Malikus Oke, Saleh. That's dan right. ini available untuk semua fakultas dan jurusan ya teman-teman. Jadi nggak ada batasan dan minimal semesternya itu minimal semester 2, maksimal semester 6. Wow,
Oke, berarti ini untuk teman-teman yang sedang melihat ini dan berkeinginan untuk menjadi the next, mungkin menjadi yang kita undang di sini ya di akhir kepengurusan nanti, boleh dipantengin IG Duta Humas Universitas Maliku Saleh dan IG Universitas Maliku Saleh. Bener. Oke, kita masuk ke closing statement nih teman-teman. Boleh nih kasih closing statement untuk podcast kita kali ini. Dimulai dari siapa? Oke, dari Sal. Salsa. Abang boleh. Oke, Lukman. Ya, closing statementnya itu lebih ke the next Duta Humas berikutnya. Ya, Suaranya Bang, kayak semangatnya nih Bang untuk Lemas banget Bang Lukman ini karena udah mau Transfer energi dulu kali ya. Karena mau Karena haus udah nih haus jadi juga ya. lengser nih mungkin kayaknya. ya untuk the next Duta Humas berikutnya yang tahun 2025, tunjukkan bahwasannya kalian itu ya generasi yang kreatif, ya bisa berdampak untuk banyak orang, munculkanlah sisi-sisi positifnya. Dan juga terima kasih kepada UPT Kehumasan dan Penerbitan juga yang udah memberikan banyak pelajaran, pengalaman juga, dedikasi juga, sehingga bisa ya terbentuk jati diri kami. Apalagi ini perdana juga Duta Humas ada di Unimal. Nah, mungkin lebih the nextnya itu lebih kreatif lagi, lebih tunjukkanlah hal-hal yang apalagi Genji sekarang banyak tuh hal-hal yang kreatifnya itu ditonjolkan lagi. Nah, saya tunggu untuk the next Duta Humas 2025. Oke. lanjut. Next, kalau dari Salsa pribadi, Salsa pertama-tama mau berterima kasih kepada seluruh staf UPT Bahasa, Kehumasan dan Penerbitan yang memang mengarahkan kami, membimbingkan kami dari nol banget, karena kami Duta Humas pertama di sini yang memang kayak belum ada panutan sebelumnya, emang bener-bener ditata dari awal. Pokoknya semua abang-abang dan kakak makasih banyak, namanya nggak bisa saya sebutin salah satu, pokoknya abang kakak di balik layar yang di depan layar juga ada. Jadi makasih juga untuk semuanya, untuk Pak Kemal juga, terima kasih Pak Kemal. Dan terutama untuk the next Duta Humas Unimal 2025, jangan takut nyoba, jangan terlalu dengerin kata orang, yakin sama diri sendiri, dan jangan lupa selalu berdoa. Itu aja. Amin. Amin ya. Seberang enggak. Ya, lanjut. Oke. Dari Lydia, terima kasih buat semua kakak-kakak humas, dan tentunya terima kasih juga buat thank you for myself gitu kan, udah berjuang dan bertahan sampai saat ini. Dan tentunya juga buat teman-teman nih yang next Duta Humas, diharapkan tetap mengembangkan potensinya dan jangan takut untuk mencoba. Dan kita harus punya prinsip dan komitmen dalam hidup. Bener. Karena hidup yang tidak kita perjuangkan tidak akan pernah kita menangkan. So teman-teman Gen Z, show your potential and make your dreams come true. Yeay, oke. Keren banget, memang keren banget Duta Humas Unimal 2024. Oke, jadi kita udah closing statement nih buat teman-teman. Diingatkan kembali bahwa pendaftaran Duta Humas Unimal 2025 itu dibuka tanggal 10 sampai dengan 20 Juni 2025. Jadi nih mungkin nanti video ini diupload itu ya mungkin H-3 ya, H-3 sebelum pembukaan pendaftaran. Jadi teman-teman udah bisa mempersiapkan, nanti ada berkas-berkas yang harus disiapkan juga, dan harus ada beberapa ya mungkin nanti video atau apalah kayak gitu ya, kita nggak tahu nih, who knows kayak gitu. Next ya. Pokoknya jangan lupa pantengin IG Duta Humas Universitas Maliku Saleh dan juga IG univ.malikusaleh. Oke, ini karena udah selesai nih ya, kita juga mau minum dan ini juga sudah panas sepertinya, dan kita juga mau makan. Teman-teman di sini udah boleh say goodbye ke kamera. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ya supaya audiensnya lebih banyak. Terima kasih.